Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiy sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ada ungkapan semacam kaidah atau ucapan bijak bestari yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Arab bunyinya kullu haqqin yuqabiluhu wajibun. Artinya setiap hak diimbangi oleh kewajiban. Tidak ada hak yang didapat secara gratis, tapi hak yang kita nikmati, yang kita manfaatkan harus diimbangi oleh sebuah kewajiban. Hal ini sangat jelas tercantum dalam ajaran agama kita. Kalau kita membuka kitab suci Al-Quran, banyak sekali ayat yang menyatakan barang siapa melakukan ini atau itu, maka dia akan berhak untuk mendapatkan pahala atau petunjuk atau apapun yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekedar contoh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan baginya, menjadikan untuknya makhraj, way out, jalan keluar dari persoalan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan mengkaruniai rizki kepadanya dari arah yang dia tidak perhitungkan, dia tidak duga-duga sama sekali. Jadi untuk memperoleh petunjuk tentang jalan keluar dari kesulitan kita, untuk mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga, ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yakni yattaqillah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membuat baginya jalan keluar dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak perhitungkan. Ayat-ayat lain banyak sekali.
In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdam. Jika kamu membantu agama Allah dengan menyebarkan syiar-syiar agama Allah, dengan membantu, memperjuangkan, mendakwahkan agama Allah, antara lain, yansurkum, niscaya Allah akan membantu kamu, akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan niscaya Allah akan memantapkan gerak langkah kaki, tidak akan goyah. Untuk bisa mendapatkan bantuan atau pertolongan Allah dan dikuatkan langkahnya supaya tidak goyah menghadapi tantangan apapun, ada kewajiban, yakni in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah. Demikian juga dengan yang lain-lain. Dalam hadis misalnya ada janji-janji untuk pengampunan dosa, tapi ada syaratnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, semata-mata mencari keridhaan Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak ayat-ayat lain, hadis-hadis Nabi yang seperti ini, yang menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada hak gratisan. Walaupun sekarang ada gagasan makan siang gratis, tapi sebetulnya tidak ada hak gratisan itu. Tetapi setiap hak diimbangi oleh kewajiban. Dalam surat yang minimal 17 kali kita baca dalam sehari, ya, minimal 17 kali. Kalau kita dalam sholat hanya membatasi pada sholat fardu 5 waktu. Tapi kalau ditambah lagi dengan sholat sunat rawatib yang muakkadah, paling tidak ada tambahan 10 atau 12 rakaat, 6 atau 4 di waktu zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya ada 42, ada 22. Nanti maghrib dan isya ada ba'diyah 22, tambah lagi dengan qobliyatas subhi 2 rakaat. Belum lagi kalau biasa kita sholat tahajud. Tahajudnya misalnya mengambil 8 ditambah witir 3 menjadi 11. Belum lagi kalau kita rajin istiqomah sholat duha 8 rakaat misalnya. Surat ini dibaca berulang-ulang dan kita perlu berikan perhatian khusus tentang hak dan kewajiban ini pada kalimat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami mengabdi, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dosen saya yang kebetulan seorang kiai di tahun 70-an, 1970-an, di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijogo, menjelaskan kepada kami
bahwa ayat dari surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mendahulukan kewajiban daripada penuntutan hak. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Beribadah kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban. Ya toh? Bahkan dalam ayat Al-Quran yang sangat terkenal dikatakan tujuan penciptaan manusia dan jin ini tidak lain dan tidak bukan illa liya'budu. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah agar supaya mereka jin dan manusia ini mengabdi beribadah kepadaku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dalam ayat ini didahulukan, baru kemudian nasta'in. Hak kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah disebutkan kemudian. Wa iyyaka nasta'in. Tidak terbalik. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu, tidak. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan disebut lebih akhir. Hak kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi ibadah adalah kewajiban kita. Kata dosen saya itu, kata kiai saya, ini ayat jelas sekali menunjukkan bahwa al-wajibatu muqaddamatun alal huquqi. Kewajiban didahulukan daripada hak. Ini penting untuk kita resapi dalam relasi kehidupan kita, ya, dalam berbagai level, dalam berbagai bidang. Pemenuhan kewajiban terlebih dahulu sebelum hak ini sangat penting. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, seorang suami punya hak dan kewajiban. Kalau dia hanya pandai menuntut hak, minta diservis sebaik-baiknya oleh sang istri, minta diberi makanan dengan masakan yang enak, tetapi kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah tidak dia laksanakan dengan betul, itu namanya suami yang tidak tahu diri. Belanja diberikan setiap hari cuma 10.000 atau 15.000, tapi jaloe maem rempelo, jaloe maem sing penak-penak, pisahat dan macam-macam. Padahal uang belanja yang diberikan kepada istrinya cuma 10.000, 15.000 setiap hari. Demikian sebaliknya, ada istri-istri yang pandai menuntut hak kepada suaminya, ya, minta duit untuk membeli parfum, membeli alat kosmetik, untuk ke salon dan lain sebagainya. Tapi kewajibannya sebagai istri mengelola rumah tangga dengan benar tidak dia laksanakan. Maka inilah sering terjadi kepincangan dalam relasi antar manusia. Dalam kesempatan ini saya akan menyinggung sedikit tentang relasi hubungan atau relasi antara agamawan atau tokoh agama dengan umatnya. Tokoh agama atau agamawan dalam bahasa Arab itu disebut rijaluddin.
Ini berkait juga dengan ketegangan yang terjadi dalam debat tentang habaib, tentang para habib itu. Saya melihat ya masalah ya perdebatan yang terjadi yang begitu panas tentang habaib ini berkait juga dengan masalah hak dan kewajiban. Kita lupa bahwa tokoh agama atau agamawan atau rijaluddin itu adalah jabatan yang menuntut kewajiban sebelum memberikan hak dan keistimewaan. Sebagian oknum habib ya yang mengaku keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oknum habib itu banyak yang mengedepankan permohonan permintaan agar umat ini memperlakukan mereka secara istimewa. Maka ketika terungkap bahwa silsilah nasab mereka ini palsu atau paling tidak diperdebatkan eksistensinya, maka muncul sikap menolak para habib. Karena para habib ini, sebagian habib ini lupa bahwa sebenarnya keberadaan mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai anak keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebetulnya lebih sebagai tanggung jawab ketimbang sebagai hak. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bahwa mereka harus mencerminkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tutur katanya, dalam tindak tanduknya, dan dalam berbagai hal yang berkait dengan tugas-tugas keagamaan. Tapi yang terjadi ialah ada oknum-oknum habib yang senang dengan perlakuan yang istimewa, tapi mereka sendiri jauh dari keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka aku sebagai moyang mereka. Dan ini sebenarnya bukan monopoli para habaib. Para agamawan yang lain, yang di Jawa disebut kiai, di Madura disebut kiai atau makai, di Sunda disebut ajengan, di NTB, Lombok dan Sumbawa disebut tuan guru, di Aceh disebut tengku. Ini juga tidak luput dari sikap-sikap yang lebih mendahulukan hak ketimbang kewajiban. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah para pewaris para nabi. Ini mereka lebih tempatkan sebagai pemberian hak istimewa kepada mereka. Ini oleh oknum kiai, ajengan, termasuk juga kiai-kiai muda yang dikenal dengan sebutan Gus. Sampai-sampai di Jawa Timur itu ada organisasi, Pak. Organisasi tentang himpunan para kiai muda atau putra-putra kiai ini. Singkatannya IGGI. IGGI ini yang kita kenal dulu kan adalah himpunan para negara donor, ya, yang membantu Indonesia keluar dari krisis moneter, ya kan? Ada IGGI.
Nah di Jawa Timur itu ada IGGI, tapi singkatannya Ikatan Gus-Gus Indonesia. Ikatan Gus-Gus artinya ikatan para kiai muda atau putra-putra kiai. Kalau di Madura putra kiai itu disebut pinter. Kalau di Jawa Timur ya Gus. Di Madura pinter atau lora. Nah, kita harus jujur bahwa bukan hanya oknum habaib yang menyalahgunakan hak melebihi kewajiban ini, tapi juga tokoh-tokoh, oknum-oknum tokoh agama selain habaib, oknum-oknum kiai, oknum-oknum gus, tidak sedikit juga yang menyalahgunakan kepercayaan umat itu untuk diistimewakan, sementara kewajiban mereka untuk membimbing umat keluar dari kebodohan menuju kepengetahuan, dari kemiskinan menuju kesejahteraan, tidak mereka lakukan. Maka terjadilah apa yang terjadi, yang kita saksikan. Ada oknum kiai terlibat pelecehan seksual terhadap santrinya, dan itu sudah dibuktikan di depan pengadilan, bahkan sudah divonis dengan hukuman-hukuman yang sedang, ringan, bahkan ada yang dihukum seumur hidup atau hukuman mati yang di Bogor itu. Hukuman mati. Ya, jadi ini bukti bahwa yang namanya penyalahgunaan hak melupakan kewajiban ini bukan hanya terjadi pada oknum habaib, tapi juga terjadi pada oknum tokoh keagamaan yang bukan habaib. Ada orang yang bergelar kiai, paling tidak bergelar gus, ya, memanfaatkan kelebihannya, memanfaatkan popularitas orang tuanya, kakeknya, nenek moyangnya, karena keturunan kiai besar, bisa meminta umat, meminta masyarakat memilih dirinya dalam pilkada, sehingga dia bisa menjadi bupati, menjadi wali kota dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya, kepercayaan yang diberikan rakyat ini tidak dimanfaatkan dengan baik, dan kewajiban dia untuk mensejahterakan rakyatnya tidak dilakukan, sehingga dia harus tertangkap oleh KPK, oleh kejaksaan. Ini benar-benar terjadi, bukan hanya dalam mimpi, tapi dalam kenyataan. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa banyak, tidak semua, banyak tokoh agama atau disebut agamawan atau rijaluddin yang tidak menyadari bahwa kewajiban harus didahulukan daripada hak. Mereka lebih banyak memanfaatkan hak yang diistimewakan, hak yang diberikan oleh masyarakat, oleh umat, secara tidak bertanggung jawab. Kewajibannya tidak dijalankan, yang dituntut dari masyarakat, dari umat adalah haknya. Inilah yang terjadi sekarang ini dalam debat mengenai habaib, dan menurut saya jangan hanya habaib yang dioncei, yang dibedah, tapi juga tokoh-tokoh agama yang lain
seperti kiai, ajengan, tuan guru dan lain sebagainya harus melakukan otokritik, harus melakukan kritik diri bahwa mereka bisa terjerumus pada apa yang sekarang telah menjerumuskan sebagian oknum habaib, dan itu benar-benar sudah terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, hidayah, taufik kepada kita semua sehingga kita terjauh dari kemungkinan terlibat semacam itu. Dan ini juga bagi kita yang bukan kiai, bagi kita yang masyarakat awam biasa, kesadaran tentang pentingnya mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak ini sangat penting dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.